Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, kita akan membahas soal mengenai tes intelijensi umum IPDN. Diberikan soal seperti ini, sinonim dari kata negligasi. Diberikan pilihan jawaban seperti ini. Mari kita bahas. Negligasi adalah istilah yang ada pada dunia politik yang mempunyai arti kelalaian. Sehingga sinonim dari negligasi adalah kelalaian. Sementara waspada sinonimnya adalah berhati-hati. Kemudian perkara sinonimnya adalah masalah atau persoalan. Kemudian negosiasi ini sinonimnya atau artinya adalah proses tawar-menawar. Kemudian sinonim dari pertikaian adalah perselisihan, perbedaan. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, soal antonim. Diberikan soal aksa, antonimnya adalah titik-titik. Diberikan pilihan jawaban seperti ini. Oke, mari kita bahas. Menurut KBBI, arti dari kata aksa adalah jauh. Sehingga antonim dari jauh adalah dekat. Jadi, antonim dari kata aksa adalah dekat. Sedangkan kata jauh ini adalah arti dari aksa tadi, sinonimnya. Kemudian tinggi itu antonimnya adalah rendah. Ini juga sama. Kemudian yang huruf ini sinonimnya adalah aksara. Ini hanya sebagai pengecoh karena mempunyai arti yang hampir mirip kalau kita sambungkan dengan aksara. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Diberikan soal tentang padanan hubungan kata. Soalnya seperti ini. Olahraga sehat sama dengan sarapan titik-titik. Diberikan pilihan jawaban seperti ini. Mari kita bahas. Tujuan dari olahraga adalah sehat. Sehingga tujuan dari sarapan adalah kuat. Maksudnya, ketika kita sarapan akan menambah tenaga sehingga kita kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi, padanan hubungan kata yang tepat untuk kata sarapan ini adalah kuat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai pengelompokan kata. Diberikan soal seperti ini. Yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah diberikan pilihan jawaban seperti ini. Mari kita bahas. Kata yang bukan kelompoknya adalah C. Paku. Karena kata-kata yang lain merupakan nama-nama alat pertukangan. Palu, tang, gergaji, meteran. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan kutipan bacaan berikut ini.
Nah, ini adalah soal pemahaman wacana. Nomor 1, Ketua Komunitas Warung Tegal atau Warteg Nusantara, Kowantara, Mukroni memperkirakan 75% pengusaha bisnis warteg akan bangkrut. 2. Sebelumnya, pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021. Nomor 3, pasalnya, sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, jumlah pengusaha warteg yang bangkrut mencapai lebih dari 50%. 4. Hitungan saya pada saat PSBB itu 50% dengan hitungan angka kasar, ujar Mukroni ketika dikonfirmasi. 5. Mukroni berujar, jika pemerintah kembali memperpanjang PPKM, maka angka tersebut bisa bertambah hingga 75% pengusaha warteg akan bangkrut. Dikutip dari kompas.com. Pertanyaannya, kalimat fakta pada bacaan tersebut ada pada nomor. Pilihannya seperti ini. Oke, kita bahas. Fakta adalah peristiwa yang benar terjadi, yang biasanya dilengkapi dengan data berupa angka. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. 2. Karena di sini faktanya PPKM level 4 diselenggarakan hingga 9 Agustus 2021. Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai deret. Diberikan soal deret sebagai berikut dan pilihan jawaban seperti ini. Oke, mari kita bahas. Kunci untuk mengerjakan soal deret seperti ini adalah menemukan pola deretnya. Nah, polanya adalah perhatikan angka 89 dan 81. Kemudian 81 ke 73, 73 ke 65, 65 ke 57 dan seterusnya. Di sini trennya itu adalah turun. Turunnya sebesar berapa? Nah, dari 89 ke 81 itu turunnya adalah min 8. 81 ke 73 itu juga min 8. 73 ke 65 juga min 8. 65 ke 57 juga min 8. Sehingga 57 dikurangi min 8 itu adalah 49. Jadi jawaban yang tepat untuk soal deret ini adalah C49. Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai soal hitung cepat. Diberikan soal seperti ini, kemudian pilihan jawaban seperti ini. Mari kita bahas. Nah, untuk menghitung cepat soal ini, kita harus bisa mengelompokkan dengan kaidah aritmetika dasar seperti ini. Nah, untuk yang bagi ini kita buat dalam kurung. Begitu juga yang perkalian ini. Kemudian 55,6 dikurangi, nah 72 dibagi 2 itu 36 plus 5 kali 9 itu 45. Nah, kita kurangkan ini 50 sini ya, kurangi 36 itu 0, 2, 5, 20. 520 ditambah 45, 5, 6, 5.
Nah, berhubung ini nggak ada jawabannya, ini tak kasih seperti ini biar ada jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah 565. Pilihan jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai perbandingan kuantitatif. Diberikan soal seperti ini dan pilihan jawaban seperti ini. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, kita kerjakan dulu yang X ini, mencari nilai X. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu, 2,74 ini, pecahan desimal, menjadi 274/100. Nah, kemudian yang ini juga 280/100. Nah, kita kurangkan. Nah, sama dengan min 0,06. Nah, ini negatif nilainya. Kemudian kita beralih ke yang Y-nya ini, mencari nilai Y. Caranya sama. Y sama dengan 1/66 dikurangi 1/68. Nah, kemudian kita samakan menyebutnya. Kita kalikan saja 68 kali 66, 4488. 4488 dibagi 66 itu sama dengan 68, sebaliknya sini 66. Nah, hasilnya 2/4488 positif. Ini tidak usah disederhanakan. Nah, karena kita hanya akan memperbandingkan. Jadi perbandingan yang benar adalah nilai X, ini X kurang dari Y. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai aritmetika sosial. Diberikan soal seperti ini. Di sebuah pasar terdapat 40 pedagang, 25 orang menjual sandal, 23 orang menjual baju, dan 17 orang menjual keduanya. Banyak pedagang yang tidak menjual sandal maupun baju adalah titik-titik. Pilihan jawabannya seperti ini. Oke, mari kita bahas. Nah, untuk mengerjakan aritmetika sosial ini, kita bisa membuat gambarnya agar kita bisa menganalogikan soal tersebut. Nah, di sini ada irisan di mana ini 25 orang menjual sandal. Ini sandal di sini sama baju di sini. Ini 25 orang, kemudian yang menjual baju 23 orang. Total penjualnya atau semestanya itu 40. Kemudian yang menjual, ya yang ini baju, ini yang menjual keduanya itu 17. Nah, yang ditanya banyak pedagang yang tidak menjual sandal maupun baju. Di sini X yang akan kita cari. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, nah kita bisa membuat perhitungannya seperti ini. 25 itu dikurangi ini karena irisan 17 plus 17 plus lagi ini bisa dalam kurung. Ini 23 dikurangi 17 tutup kurung plus X sama dengan totalnya berapa nih tadi? 40. Udah, kita kurangkan 25 kurangi 17 itu 8. 17 turun, 23 kurangi 17 itu 6, plus X sama dengan 40. Kita jumlahkan, 8 tambah 17 tambah 6, 31, plus X sama dengan 40. Nah, X sama dengan 40 kurangi 31, sama dengan 9. Jadi banyak pedagang yang tidak menjual sandal maupun baju adalah 9. Jadi jawabannya C.
Oke, kita masuk ke soal berikutnya mengenai logika formal. Diberikan soal seperti ini. Negasi dari ungkapan semua orang kaya hidup bahagia adalah. Diberikan pilihan jawaban seperti ini. Oke, mari kita bahas. Oke, yang pertama kita harus mengenal apa itu negasi. Negasi atau ingkaran adalah penyangkalan dari pernyataan awal. Cara menyangkal pernyataan awal adalah dengan menambahkan kata tidak benar bahwa atau tidak atau bukan pada awal pernyataan ini. Sehingga kalau ini kita terapkan, kita ambil yang ini ya, berarti tidak semua orang kaya hidup bahagia. Nah, ini adalah negasi dari ungkapan ini. Tapi dilihat dari pilihan jawabannya, tidak ada yang seperti ini, tidak semua orang kaya hidup bahagia. Kalau yang ini jelas salah, karena tidak ada orang itu berbeda dengan maksud dari tidak semua. Begitu juga dengan ini, berarti ini salah. Nah, tidak semua itu bisa kita ganti dengan beberapa. Beberapa orang kaya. Nah, kemudian hidup bahagia bisa kita ingkari untuk menyamakan dengan ini. Tidak semua orang kaya hidup bahagia dengan hidup tidak bahagia. Beberapa orang kaya hidup tidak bahagia. Nah, ini sama pengertiannya dengan ingkaran yang tidak semua orang kaya hidup bahagia. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Beberapa orang kaya hidup tidak bahagia. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal logika analitis. Bacalah teks berikut ini. Budi, Citra, Dodi, Elsa, dan Faiz mengikuti tes bahasa sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kemudian pertanyaannya, yang memiliki nilai terendah adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Mari kita bahas. Nah, kita harus melihat data ini untuk mencari nilai terendah. Nah, yang jelas udah ada datanya, itu adalah nilai Budi ini. Nilai Budi 90. Kemudian nih, nilai Budi 3 kali lipat nilai Citra. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Citra. Berarti nilai Citra 90 dibagi 3 ya, sama dengan 30. Kemudian nilai Dodi 2 kali nilai Citra. Berarti 2 kali nilai Citra ini berarti 2 kali 30 sama dengan 60. Nah, kemudian yang belum nilai Elsa. Sini agak sini ya, nilai Elsa. Nah, ini kita memakai yang ini. Selisih nilai Elsa dan Dodi
2 kali lipat selisih nilai Elsa dan Faiz. Nah, ini berarti bahasa matematikanya seperti ini. Nilai Elsa selisih ya, berarti dikurangi. Nilai Dodi sama dengan 2 kali lipat selisih nilai Elsa dan Faiz. Berarti nilai Elsa kurangi Faiz. Nah, nilai Elsa yang dicari tetap ya, berarti ya. Nilai Dodi tadi 60 sama dengan 2 kali dalam kurung nilai Elsa yang kita cari tetap, berarti ini. Kemudian nilai Faiz ya. Nilai Faiz, nih nilai selisih nilai Faiz dan Elsa ada 10. Jadi ini langsung 10 aja. Nah, seperti ini. Sehingga nilai Elsa kurangi 60 sama dengan 2 kali 10, 20. Elsa sama dengan 20 plus 60 sama dengan 80. Nah, kemudian kita cari nilai Faiz. Ini Elsa udah, Dodi, Citra, Budi. Nah, ini nilai Faiz. Nilai Faiz ini. Selisih nilai Faiz dan Elsa ada 10. Nah, nilai Elsa 80 tadi. Berarti 80 dikurangi 10. Jadi nilai Faiz 70. Nah, kita udah ketemu semua ini. Kalau diurutkan, yang mempunyai nilai tertinggi adalah ini Budi, nomor 1. Kemudian Elsa, nih Elsa, nomor 2. Kemudian Faiz, nomor 3. Kemudian Dodi, nomor 4 rankingnya. Kemudian nilai Citra yang terendah, ini kelima. Jadi yang memiliki nilai terendah adalah A. Citra. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal logika figural. Pilihlah gambar yang memiliki ciri dan pola yang berbeda. Soalnya seperti ini. Mari kita bahas. Nih, kalau kita perhatikan, soalnya adalah mencari perbedaan gambar, ciri dan pola yang berbeda. Berarti ada satu gambar huruf yang berbeda dari yang lain. Nah, kita perhatikan yang pilihan jawaban ini A, B, kemudian D sama E. Di situ ada huruf A, O, U, dan T. Nah, itu kalau dicermati itu mempunyai simetri lipat. Simetri lipat seperti ini. Ini juga. Jadi membagi hurufnya itu menjadi 2 bagian yang luasannya sama. Berarti yang berbeda dari gambar yang lain adalah pilihan jawaban C.